Halo, halo, selamat siang. Kita mulai yuk. Udah pada makan? Apakah sudah pada makan? Sudah pada sholat? Sudah, Bu. Oke, kita mulai nih. Siap. Alfat. Oh ya, nanti sambil kuliah, sambil pikirin pertanyaan, nanti pertanyaannya di post di WhatsApp pas saya absen ya. Supaya nggak susah ngabsen. Oke, oke. Kita mulai ya. Sip. Sekarang kita masuk ke bab 2. Oke. Ini 60 slide. Saya habisin hari ini. Tapi ini seperti biasa saya rangkum aja. Jadi detail-detailnya kalian udah belajar dan kalian bisa baca di buku sebenarnya. Tapi saya kasih prinsip-prinsipnya aja. Oke, ntar lu. Saya sambil ngecek ya. Kita tuh kalau chapter 3 apa sih? Ntar cek dulu bentar. Dia berapa? Oke, sabar. Saya sambil minum. Kalian udah bikin kopi? Mau ngecek soalnya. Oke, sabar. Kita cek dulu, kita cek dulu. Proses ya? Oke, berarti interproses red. Oke, ya udah. Ini tamat hari ini. Sip. Ini nggak saya gedein karena saya sore-sore susah ya kalau di jadi ini saya gini aja ya cukup. Sih. Nah, tujuan kita tuh hari ini adalah kalian tuh kebayang gitu. Arsitektur OS, terus si OS ngapain aja, terus layer-layernya kayak apa, terus kernel itu apa. Oke, hari ini targetnya itu aja. Nah, sekarang kita lihat. Operating system tuh punya service. Ini kalian udah tahu dari tugas yang kemarin saya cek, kalian udah kebayang lah ngapain lah kurang lebih gitu ya. Tapi intinya dia punya layanan-layanan kayak tampilan antar muka gitu ya. Bisa bentuknya CLI, bisa GUI, bisa touchscreen. Terus dia menjalankan program, ngurusin input output, ngurusin baca sama tulis file gitu ya. Tapi ini kan sebenarnya kalau kalian lihat adalah fungsi-fungsi yang udah familiar gitu. Tunggu dulu, kalian ngambil minum dulu ya. Bentar ya, saya ada yang harus dibuka pintu sebentar. Hai, bentar mas, bisa itu apa belanjaan takutnya berat. Ini hari ini pasti berbeda dengan tablik. Tadi pasti berbeda. Artinya bagus.
Oke, I'm back. Maaf ya, barusan harus ngangkut air mineral dulu. Oke, jangan ketiduran ya. Lanjut ya. Nah, proses di operating system tuh ada komunikasi kalau misalnya internally sama misalnya sama network. Misalnya mau ngomong lewat network eh, yang di port RJ11 tuh ya, saya atau pakai WiFi adapter itu yang ngurusin OS juga. Terus ngedetect error juga urusan OS. Nah, nanti saya akan kasih contoh ke kalian ya. Jadi gini, kalau di kuliah OS, kalau kalian nggak ngebayangin ini di low level, ini tuh boring banget gitu. Jadi ini tuh sebenarnya bla 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 banyak. Di buku pun bla bla gitu ya. Kalau kalian nggak eh, bisa apa ya, eh, belum kebayang gitu di low levelnya yang terjadi seperti apa, ini tuh jadi kayak di, given aja gitu ya, emang harus gitu kan Bu, kan emang ya gitu aja komunikasi kan kan tinggal handshake, tinggal ini. Enggak, jadi nanti tuh ada proses yang sangat sangat kompleks gitu ya di bawah. Nanti saya tunjukin kernel tuh kayak gimana gitu. Nah, error detection itu sebenarnya juga penting nih di OS karena eh, sekarang deh kalian coba pikirin. Kalau ada error detection, itu kan tujuannya untuk eh, apa namanya kita bisa apa membenar correction kan. Jadi gini, kalau ada suatu sistem yang dia nggak tahu kalau ada error itu gimana? Ya, jadi kalau ada satu satu sistem itu dia harus tahu kalau ada error. Nah, supaya dia tahu ada error tuh gimana mekanismenya gitu. Nah, si OS itu harus tahu kalau ada error. Nah, error itu macam-macam, ada di hardware, ada di input output, ada di aplikasi. OS tuh harus bisa mendetek errornya. Kalau dia nggak ngedetek error, dia nggak bisa measure performance OS-nya dia gitu. Yang ada nanti misalnya ya udah tiba-tiba data hilang, tiba-tiba malfunction, tiba-tiba apa dan pokoknya setiap type of error OS tuh harus memberikan eh, antisipasi atau penanganan yang beda gitu ya. Supaya apa? Supaya computingnya tuh benar gitu, perhitungannya benar, prosesnya benar, gitu, dan lain sebagainya. Jadi debugging itu susah gitu. Nanti kalian lihat ya, jangankan debugging, eh, ngeload sistem aja gitu gak sederhana gitu. Jadi ini service-service ini kalian oh, udah oke lah ya tahu ya. Tapi yang saya pengen bayangin tuh kalian keseluruhan sistemnya, cara kerjanya gimana, prinsip-prinsipnya gimana. Nanti di bab berikutnya tuh yang bagian-bagian service ini didetailin. Jadi semakin low level lah gitu, semakin di apa namanya, semakin eh, semakin apa ya detail, semakin jelas gitu. Tapi harus paham dulu nih prinsip-prinsipnya. Nah, eh, problem dari OS itu kan selain ngurusin service, dia juga mikirin alokasi resource kan. Kalau misalnya ada banyak pengguna, banyak pekerjaan juga, jalannya bersamaan, alokasi resource itu sangat penting. Jadi kalau dia nggak bisa manage itu dan nggak bisa cross check mana, misalnya ada yang nggak sesuai jadwal atau nggak sesuai eh, eh, apa namanya standar atau nggak sesuai akses yang dibelikan tuh dia harus tahu gitu. Nah, si resource allocation ini tuh rumit. Belum lagi dia harus melakukan logging. Jadi dia harus mencatat siapa aja yang menggunakan, siapa aja yang lagi aktif, resource mana yang digunain kalau pakai memori-memori yang mana, di alamat berapa, untuk input output atau untuk apa gitu. Nanti kita lihat detailnya. Nah, yang terutama lagi adalah ini protection sama security. Jadi di OS itu wajib memastikan bahwa secara secara internal dia disebut protection gitu. Jadi bukan ini yang ngatur si kabelnya sendiri yang ngatur. Nah, kalau misalnya protection itu internally, security itu lebih luas. Jadi internal sama eksternal. Jadi termasuk misalnya ada user yang mau login, ada yang input output aja gitu ya. Ada sorry bukan input aja tapi kita harus kontrol kalau ada authentication penggunaan
input output, misalnya dia colokin device baru atau ada service dari browser mau mencoba akses memori internal atau gimana. Nah, itu tuh security. Itu nanti lagi. Itu problem yang bisa nanti didetailkan lagi. Nah, sekarang saya mau lihat kalian mau lihat ini. Saya mau kalian lihat ini. Yang terpenting dari sistem operating system sistemnya yang ada di operating system lah gitu ya. Ini service-service tuh adalah ini. Nih ya, seperti kalian ada menjalankan program, ada input output, ada file, communication, alokasi resource, protection security, sama error detection. Nah, accounting ini adalah logging lah ya. Jadi pencatatan gitu ya. Ini tuh pencatatan tuh accounting gitu ya. Nah, seperti kalian lihat di sini tuh ada user di mana dia akan memasukkan input dari GUI gitu ya atau touchscreen atau diketik di command line. Nanti yang saya mau point out adalah ada hal penting yang namanya system call. System call itu bertugas menjembatani antara user dengan service yang ada di operating system gitu. Nah, nanti di operating system ke hardware juga ada interface-nya lagi. Nah, system call ini tuh kayak API, bayang nggak? Kalian tahu nggak? Application Programming Interface. Jadi dia interface antara user sama service-service-nya OS. Nah, kenapa harus ada system call? System call itu berguna untuk menertibkan penggunaan resource gitu. Jadi ini kalau misalnya gini ya, oke, gue mau akses langsung nih ke input output ya gitu nggak boleh gitu. Dia harus lewat API dulu, misalnya saya mau tolong ya saya mau akses file. Dia bilang ke system call bilang, oke nih filenya mau diapain, tolong di print gitu. Ya udah, gue print nih ke sini gitu ya. Berarti gue ngomong sama input output gitu ya. Oke, harus di print berarti ngomong hardware misalnya atau gimana gitu. Tapi sistem call itu memastikan proses-proses yang berjalan itu sudah diizinkan oleh OS dan prosesnya sesuai gitu. Jadi ini kayak kalau misalnya kalian apa ya contoh yang gampangnya ke perpustakaan deh, saya perpustakaannya tapi perpustakaan yang buku-bukunya tuh ada sih perpustakaan yang ngambil sendiri kan. Ini perpustakaan yang buku-bukunya udah langka, jadi harus lewat librariannya dulu. Nah, jadi kita nggak bisa datang ngambil langsung. Atau gini deh, parasmanan. Kalian kalau ke restoran yang makannya ngambil sendiri, itu kan udah disiapin kan, ada nasi atau ke undangan deh, ada nasi, ada lauk pauknya, ada sendok, garpu itu udah disiapin. Itu sistem call-nya tuh. Kalian nggak boleh masuk ke dapur langsung atau ngambil dari catering itu nggak boleh gitu, karena jadi nggak tertib terus tidak terukur kan. Jadi kita nggak tahu nih yang lagi makan siapa aja, dia ngambil berapa banyak. Sama ini juga urusan resource tuh, jadi harus ada satu layer yang memastikan segala operasi lewat dia gitu. Jadi untuk menertibkan lah gitu ya si API ini. Nah, sistem call ini kalian udah tahu ya, kebayang ya. Jadi bisa dilihat kenapa harus ada sistem call? Karena kita nggak boleh langsung masuk ke dapur, harus lewat meja makan dulu gitu atau catering dulu gitu, nggak boleh sembarangan gitu. Oke, sementara tampilan tuh kan macam-macam ya, ada yang pakai CLI, jadi kita pakai ngetik gitu ya kayak gini ya, CLI gini ya. Kalau saya kita bilang di sini kan kita bisa masukin komen ya, kalau saya kalian di prompt misalnya mau list file, mau make directory, mau cetak, mau ngompal, mau ngecek background proses. Ini tuh tampilan di atas nih gitu. Nanti dari sini dia akan manggil program lain yang akan ngomong sama kernel, sama service-nya. Nih, orang ini minta dibukain file. Tolong lu cari di file directory, lu ambil, terus lu tampilin dah ke tampilannya dia gitu. Jadi sekarang kalian berpikirnya di low level, jangan di high level. Jadi jangan di level application ya. Nah, ini kan kalau tampilan di komen. Kalau yang GUI biasa lah yang kayak sekarang kita pakai atau pakai touchscreen gini gitu ya. Nah, apapun interface-nya user ya,
nanti dia akan mengaktifasi suatu perintah yang nyambung ke sistem call untuk sistem call bilang ke service melakukan apa yang diminta oleh user dari GUI-nya dia gitu ya. Jadi whatever lah gitu ya bentuknya kayak gimana tampilannya. Karena ini kok nge-lag. Sabar, kayak gini. Tampilan kayak gini. Ini mau gimana pun saya lagi buka segala apapun gitu ya. Tapi sebenarnya nanti dia harus ada sistem call yang em, merespon terhadap request kita. Nah, oke. Nah, si sistem call ini penting ya. Jadi kebayang ya, dia adalah programming interface yang ada di OS. Dia biasanya ditulisnya dalam bahasa C atau C++. Gitu. Nah, sebenarnya kalau kalian tahu kan API yang misalnya API buat Twitter, API buat Google Map atau apa gitu, kalian bisa bikin aplikasi. Nah, itu tuh di high level tuh. Jadi misalnya, kenapa kita harus punya API ke Twitter misalnya? Karena kan kita harus tahu login connect ke Twitternya gimana caranya. Terus pasti dikasih user some kind of ID gitu kan, supaya dia tahu nih orang yang dia udah daftar, gue udah approve, dia siapa, user namanya siapa gitu kan. Dia kan yang menertibkan. Nah, si API ini itu tuh di level sebenarnya, misalnya kita punya, misalnya apa ya, kita punya app nih ya. Ini kita punya app. Terus kita mau ngobrol sama Twitter atau sama Google lah gitu ya. Terus kita kan berarti punya API. Gunanya apa? Untuk membatasi akses lah. Kayak si Twitter kan nggak mungkin, yaudah lu masuk aja login ke database komputer. Ini datanya dari sana. Nggak mungkin kan? Ya maksudnya enak aja itu data gue lu ngambil ya. Lu harus pakai API. Nah, ngambil ke sini lewat API, itu mereka akan bikin program untuk gimana caranya komunikasi sama servernya Twitter gitu. Nanti sama Twitter dikasih. Misalnya, oke, lu cuman per jam tuh cuman boleh ngambil sekian data atau sekian sekian banyak data atau sekian kilobyte atau apa sehari cuman berapa, terus dari rentang waktu apalah gitu-gitunya tuh harus diatur. Nah, internally di sini itu ada yang namanya si system call ini gitu. Jadi sebenarnya si ini tuh application API ini itu apa itu di high level ya. Sebenarnya di dalam sini tuh ada yang namanya system call ini gitu. Dia tuh yang internally akan ngobrol dari level aplikasi atau user ke level kernel atau operating system. Nah kan, kayak ada Win32 API, ada POSIX API, ada apa gitu ya. Jadi sistem itu tuh semuanya sistem call. Jadi sistem call itu sebenarnya API. Cuman memang ya antara siapa sama siapa gitu yang mesti dilihat dan mesti dibuatnya tuh dari siapa kemana gitu ya. Oke, jadi tahu ya sistem call apa ya? Oke, dah. Sekarang kita lihat contoh. Sistem call itu tuh kayak gini. Jadi dia tugasnya memanggil sistem yang namanya sistem call. Saya kita bilang nih ya, ada source file, kita mau copy ke destination file. Berarti kan kita harus tahu file yang mana ke file yang mana kan. Kita nulis prompt-nya ke screen. Oke, lu mau apa input filenya? Terima. Terus lu mau apa? Jadi file apa outputnya? Diterima. Terus kita buka file inputnya. Kalau nggak ada, di cancel prosesnya. Tapi kalau ada, dia buat output file. Kalau filenya udah ada, outputnya berarti gagal juga. Kalau enggak, berarti ya udah dia akan baca dari input, tulis ke output. Dan seterusnya sampai selesai. Nah, ini kan sistem call untuk, kalian kebayang nggak sih? Kayak misalnya gini, kalian mau ngopi ya dari misalnya CP gitu. Atau misalnya apa ya? Ya kan kalau di Linux gimana sih CP? Misalnya eh, my txt, misalnya gitu ya. CP my txt ke my txt gitu. Itu kan dia ngopiin file my txt ke my txt kan. Kayak gini kan. Nah itu tuh nanti ada sistem call-nya gitu. Jadi gini, kalau di low level, kalau kita mau ngopi dari satu file ke file lain, kita kan harus tahu ya, file itu di struktur directory ada di sebelah mana. Terus kita upload ke memori, di memori ditaruh di sebelah mana. Terus nanti kita menulisnya mau per byte per berapa nih gitu satuannya. Berarti kan kita harus sediain juga di memori
untuk nyimpan si file yang barunya kan. Nanti mereka copyin dari memori atau register, kita copyin ke jadi alamat yang ada di myTXT di copyin ke alamat yang myText. Itu tuh prosesnya kan panjang, maksudnya it's low level itu di assembly level gitu. Sementara kita nggak bayangnya, oh ngopi, Ctrl C, Ctrl V gitu. Itu sebenarnya internally nggak hanya tinggal wow, satu halaman atau satu ini berapa sekian karakter langsung ke copy gitu, enggak gitu. Di belakangnya tuh ada proses dia ngecek dulu ini prosesnya siapa, register lo yang mana. Terus ini misalnya lu copy paste, misalnya kita copy paste nih. Filenya misalnya sekian karakter ya, 100 karakter, 100 kata misalnya. Itu kan nggak semuanya langsung di copy paste, pasti satu-satu gitu. Ini dulu pindahin ke sini, tarik sini, pindah sini, move sini, baca gitu loh, kebayang nggak? Nah, saya tuh pengen kalian tuh mikirnya dari OS gitu, dari sisi OS bahwa oh, proses ini kalau dilihat dari sudut pandang user itu gak rame gitu. Yang jadi mumet adalah di low level. Contoh kayak gini ya, ini standar API nih. Nih ya, standar API yang ada di Unix sama Linux. Jadi dia punya fungsi sebenarnya. Jadi API itu sebenarnya kan program juga, tapi dia menjembatani antara dua layer biasanya. Saya kita mau bilang man read, berarti kita tuh mau itu manual ya, mau ngeprint sesuatu gitu ke layar. Atau sih kita misalnya mau cat nama file gitu ya, ngeprint di layar gitu. Sebenarnya dia mengaktifasi coding ini, dia bilang nih fungsinya read ya, function name-nya read. Tapi kan dia harus tahu dong, filenya yang mana, ukurannya berapa nih per membacanya gitu, kembalinya berapa gitu. Jadi yang tadi saya bilang, kalau kalian copy paste dari mana ke mana, itu tuh operating system harus mengarrange itu sesuai sama kapasitas arsitektur yang dia punya gitu. Misalnya ada register, oke, berarti gue harus oper kemana nih? Memori yang kosong di mana nih? Terus gue load lagi di mana gitu, kebayang nggak? Nah, ini di buffer dulu ya, di buffer gitu ya. Nanti setelah dia ambil baca filenya, terus dia akan tampilkan ke layar gitu. Jadi kalau misalnya, kebayang nggak? Saya gini ya, misalnya saya punya fungsi ya, ini saya taruh ini di sini ya. Saya ls min l aja gitu ya. Boleh nggak sih saya hapus dulu? Clear. Kok nggak bisa? Ini kan dia nge-print nih. Ini tuh manggil ini sistem call loh. Dia manggil ke kernel, terus dia bilang, dia akses file directory. Terus nanti dia bilang, oke, gue akses file directory. Dia baca dulu ada berapa file, dia iterate. Terus dia baca per karakter, dia buffer, terus nanti baru ditampilin ke layar. Nah, nampilin ke layar itu kan berarti pakai, jadi kan service yang dipakainya juga udah kebayang nggak sih kalian nih tektokannya? Jadi misalnya kayak, oke, sekarang lo mau apa nih? Lo mau baca file system. Oke, nanti berarti abis baca file system ke file operation ya misalnya. Atau lo mau ngeran program ke file system dulu, terus ke program execution kata si OS ya. Jadi dia yang sibuk mengatur service-nya. Nanti saya bawa ke low level lagi ya. Jadi kira-kira gitu. Oke, mulai kebayang nggak? Nah, the whole system, operating system yang kayak gini, yang dia punya yang kalian lihat lah ya, yang kemarin inget nggak yang arsitektur komputer von Neumann itu, yang dia punya prosesor, control unit, arithmetic logic, memory, input output kan? Ya, itu pokoknya kebayangnya gitu aja. Nah, the OS itu tuh adalah sekumpulan program yang mengatur supaya arsitektur itu tuh bisa bekerja gitu. Ya. Contohnya ini ya, API ini gitu. Dah. Nah, system call implementation ya, itu adalah dia sebenarnya dia nggak kelihatan ya. Detail-detailnya dia tuh di balik API. Ya, maksudnya dia menghidden detail-detail itu kepada user. Jadi user tuh nggak pernah tahu ya kayak kita kan.
nggak pernah tahu gitu bahwa gue mah tinggal ngeprint, oh gue tinggal nge-list file, gue tinggal copy paste, gue tinggal delete gitu. Tapi sebenarnya si sistem call ini tuh punya punya struktur sendiri gitu ya. Dia punya tabel juga, dia nyatet juga apa aja yang. Jadi si operating system tuh harus tahu eh sistem call tuh di call siapa aja sih, siapa aja yang lagi pakai service ini gitu. Siapa aja yang lagi memproses sesuatu gitu. Nah, sistem call itu harus dicatat. Nah, kalau kalian lihat nih kayak gini. Ya kalau ada application, dia membuka sesuatu, itu dia itu pasti manggil sistem call kayak mau ngeprint, mau ngopi, mau create directory, mau apapun gitu ya. Nah, user application tuh kan nggak boleh begini kan, kayak gue akses langsung aja memorinya gitu. Nah itu nggak boleh gitu. Jadi user application harus masuk ke sini bilang gue mau ngapain dong, tolong dong kerjain ini, sistem call yang ngerjain. Setelah selesai, tuh sistem call akan balikin lagi ke sini gitu. Jadi harus ada return, nggak boleh misalnya open aja gitu. Dia masuk terus nggak ada jawaban, nggak ada feedback, nggak ada return dan lain sebagainya gitu. Jadi sistem call itu memastikan oke, satu proses beres, yang ongoing yang mana lagi gitu. Dia adalah jembatan antara kernel sama user mode. Oke, dah. Nah, terus kita ngomongin parameter passing nih. Parameter passing itu adalah eh, kayak gini. Kalian kalau misalnya manggil fungsi, tolong dong misalnya tampilin file ini ke layar atau tolong search keyword ini dari satu directory tertentu gitu. Nah, itu kan ada parameter passing, benar nggak? Jadi kayak misalnya, oke, tolong bacain file ini per page gitu. Jadi dia harus tahu, lu mau berapa, apa yang mau diatur gitu. Apakah ukurannya, apakah jenis filenya, apakah jenis operasinya gitu, kebayang nggak? Jadi kayak gini, misalnya kita bilang, gue manggil parameter X ya, tuh. Terus dia akan ngambil register untuk nyimpen parameter itu, jadi ditaruh di X. Kemudian dia akan menggunakan parameter ini dari tabel. Jadi ada tabelnya ya kalau di sistem call. Baru dia manggil sistem call, dia mau ngapain gitu. Si register ini tuh mau ngambil data atau mau proses yang instruksi yang mana gitu. Nanti dia load operating system akan load ke register eh, yang di yang yang di apa ya? Yang di assign untuk user program yang ini. Oke. Jadi kita tuh bisa parameter parsing, bisa pakai tabel, bisa juga bisa dengan cara lain. Nanti kita detailin ini. Jadi sistem call itu macam-macam nih. Ini biasa lah ya, ada yang bikin proses, ada yang jadi kalau bikin proses pasti ada terminate-nya kan. Terus ada yang end atau abort, ada yang nge-load sama execute. Ada yang ngambil atribut proses, terus di set atribut prosesnya. Ada yang nunggu, ada yang signal. Nah, nanti kalian juga akan belajar signaling nih. Kayak misalnya, gimana ya kita manage proses yang banyak gitu. Terus mengorkestrakan kayak gini deh, kayak orkestra kan kita ngasih tahu ya, lu lu crescendo atau misalnya lu keras, yang satu lembut, yang satu diem dulu apa gitu kan, itu kan ada signaling ya. Nah di OS juga ada gitu kayak misalnya oke, lu hold dulu, lu masuk antrian nunggu, sekarang dia maju, gue proses dulu yang dia kritikal atau enggak gitu. Itu tuh nanti ada signaling antara proses di mana setiap proses tuh harus tahu dia tuh sekarang mau diapain gitu. Itu tuh OS yang ngerjain, nyari error, kedap memori, debugging gitu ya. Terus ada logs ya. Logs itu adalah cara OS melindungi proses-proses yang tidak boleh diinterupsi. Atau misalnya dia melindungi memori yang nggak boleh diganggu sama proses lain. Itu tuh nggak mudah gitu. Ini luar biasa gitu. Oke. Nah, si sistem call itu termasuk ngurusin file kan, sama ngurusin device. Belum lagi misalnya
ini maintenance. Jadi sekarang gini deh, coba deh kalian pikirin ya. Kalau bikin misalnya OS tuh tahu kalau jamnya dia salah gimana sih tahunya? Kan ada tuh kayak saya CMOS-nya udah baterainya lemah. Itu kan ada kan file-file sistem yang jamnya udah nggak cocok gitu sama ininya, sama jam sekarang, sama current date. How do they do it gitu ya? Kok OS tahu sih lo jamnya beda? Kalau kita misalnya gini, kalian punya jam tangan, terus kalian ditaruh di suatu tempat bangun tidur gitu kan? Kalian kan nggak tahu ini jam bener atau enggak kan? Kalau jam kalian salah, kalian harus ada komparasi kan? Nah, berarti si OS tuh harus punya mekanisme di mana dia harus tahu kayak time itu penting loh. Jadi dia time itu mempengaruhi dia untuk ngecek kayak misalnya tanggal, timestamp, proses gitu kan ya kayak ini proses dimulai jam berapa, kapan sampai kapan untuk keep keep on track sama file management dan lain sebagainya gitu. Belum lagi communication, bikin koneksi, mutusin koneksi, message passing, urusan client server, terus dan lain sebagainya. Detach sama attach device. Oke. Dah. Sama protection ya, udah pasti. Jadi sistem call tuh ada macam-macam. Kalau kalian mau lihat di sistem call antara Windows sama Unix, itu macam-macam kan ada yang untuk proses di Windows ini, di Unix gitu ya. File management ini, device management, information maintenance, communication, sama protection. Jadi di setiap OS itu dia punya sistem calls-nya masing-masing. Tapi kalau kalian perhatiin, fungsinya gitu-gitu aja kan? Ya maksudnya ya udah sih, mau ngapain lagi yang proses kontrol, file paling, input output, udah kan communication, security, nanti kita lihat ya. Nah, sekarang kayak gini ya, kalau kita lihat ya, sistem call. Misalnya gini, kayak ada program nih, dia bilang print of greetings, dia mau ngeprint greeting nih. Nah, problemnya kan kalau kalian nggak bayangin, oke, gue mau ngeprint nih, gitu kan ya. Ngeprint ke layar kan. Kalau kalian ngompal, ya udah, ini tuh harus tampil di layar aja gitu. Di layar kalian tuh muncul greetings gitu. Padahal untuk tampil ke layar, COS itu harus akses ke driver layarnya, harus akses ke hardware layarnya. Harus bilang, gue mau ngeprint tulisannya greetings gitu. Berarti kan harus lewat library atau harus lewat sistem call kan. Nanti si sistem call akan bilang gitu, oh oke, sekarang berarti gue harus menjalankan sistem call yang write. Artinya gue harus nge-write ke memori terus ditulis ke layar gitu. Gitu. Jadi from now on, kalian nggak boleh mikir kayak, wah tinggal ngetik gitu ya. Terus di belakang itu black box aja. Enggak gitu. Jadi harus mulai mikir, oh, abis ini dia manggil sistem call nih. Pasti kira-kira codingnya kayak gini gitu. Kira-kira berarti dia ngapain? Oke. Jadi kebayang ya, eh, eh, di setiap perintah yang kita jalankan tuh ada sistem call yang akan mengaktifkan service yang dimiliki oleh si OS gitu. Nah, kalau kayak Arduino gitu ya, Arduino ini kan di tugas kalian kan udah dikerjain ya. Dia kan nggak punya OS ya. Jadi dia cuma punya bootloader sama free memory. Nah, yang nanti kalian harus tahu itu adalah ini. Bootloader itu apa sih? Nah, si bootloader kalau Arduino itu dia nggak punya operating system nih gitu ya. Kalaupun kita punya program, kita upload ke dia akan simpen di dalam memorinya selama masih cukup. Kalaupun dimatiin, dia tetap ada. Jadi kayak saya kalian coding Arduino, habis upload coding buat sensor apa, ya udah selamanya isinya itu gitu. Kalau nggak ditimpa sama program lain gitu kan. Nah, dia single memory space aja sederhana. Nah, dia punya bootloader nih. Bootloader itu isinya adalah coding low level. Saya mute dulu ya. Taruh salah pencet. Gimana sih? Oh, mute. Oh, ya. Oh, udah ya. Oke, sip. Apa namanya? Jadi, bootloader itu adalah satu program yang ditulis di ROM yang tugasnya itu
menghidupkan atau mengaktifkan software untuk bisa menyalakan hardware-nya. Kebayang? Oke. Nah, bootloader itu kan berarti sesuatu yang coding yang udah selalu ada kan. Si bootloader itu adanya di dalam apa? Di dalam kernel. Makanya si kernel itu nggak boleh bisa diakses sama yang lain. Karena kalau kernelnya dibongkar, bootloadernya dimanipulasi, nanti eh, bisa disisipin program jahat gitu. Misalnya si program ini nge-spy atau misalnya nyuri resource gitu kan ya. Maksudnya ngabisin resource dan lain sebagainya. Kebayang ya? Nah, itu yang saya mau ceritain itu. Terus gini, tunggu dulu, hapus dulu ya. Kalau oke ya, oke, sip. Nah, kalau misalnya kayak FreeBSD nih, itu udah mulai kompleks tuh karena multitasking. Wah, itu harus diatur tuh. Ini user ini lagi ngapain? Dia pakai resource yang mana? Ada yang lagi pakai interpreter, ada proses yang lagi jalan. Nah, itu tuh lebih kompleks lagi. Nah, jadinya si sistem service itu harus ngurusin segala hal ini kan. Ya, bla bla gitu ya. Cek aja gitu ya, kalian baca aja. Segala macam detail-detail, registry dan lain sebagainya, bahasa, compiling. Nah, sekarang saya mau nunjukin ini background sama application program. Nah, biasanya OS itu kan jalannya di background kan, dan dia di launch-nya kan pada saat booting, gitu kan. Dia tuh menyediakan dia nge-load terus dia nyala-nyalain servisnya dia gitu. Jadi dia bisa ngecek misalnya oke driver gue aman semua nggak nih, layar nyala, oke, keyboard nyambung, sip, speaker ada, oke, apapun dia cek gitu ya. Itu dia jalan di background gitu pada saat boot loading itu dia jadi OS tuh biasanya jalannya di belakang layar. Nah, kalau misalnya ada aplikasi program kan jalan di atasnya dia kan. Nah, itu tuh apa namanya dijalankan oleh user kan. Makanya saya tuh sering dapat pertanyaan gini kalau ngajar Kamsis ya. Mereka suka tanya, "Bu, kalau saya mau pasang malware gitu ya atau spyware gitu ya." Kalian tahu spyware kan? Spyware itu kan dia bisa nge-spy kan. Kayak misalnya dia bisanya streaming kamera kita atau keylogger nyatet keyboard gitu ya atau apapun lah gitu ya atau baca eh, aktivitas OS ya whatever gitu. Nah, spyware ini kalau dia masih di level application program itu sebenarnya di high level tuh dia dia harus dinyalain sama user gitu. Misalnya kayak kita nyalain aplikasi aja. Nah, tapi sebenarnya si OS itu harus 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 aware dari sejak install gitu ya. Jadi kalau misalnya ada program diinstal, terus biasanya kalau di macOS tuh dia protes, kok lu nggak downloadnya dari Apple Store sih gitu ya. Itu kan salah satu bentuk kontrolnya OS gitu. Jadi si OS tuh pada saat suatu program diinstal, dia harus udah tahu setidaknya ini boleh nggak ya gue install. Nah, kalau misalnya udah diinstal, mau di-execute, dia juga harus aware lagi. Misalnya, dia mau execute. Berarti kan dia di-load ke memori kan. Nah, pada saat suatu program malware di-upload ke memori dan diberi resource, itu bahaya tuh. Karena dia bisa nyuri data atau dia bisa take over resource supaya dia bisa berjalan gitu. Kebayang nggak? Nah, ada yang suka nanya tuh bilang gini, Bu, saya bisa nggak ya bikin program running di OS, tapi dia nyala terus gitu. Nah, kalau kita pakai application, kan kalau sistemnya reload, saya restart, itu kan dia mati ya kalau di reboot. Nah, kalau kita mau bikin spyware atau virus yang nyala terus kita nggak tahu, itu harus ditaruh di sini nih, di background system, di dalam OS-nya. Jadi kita tampering with OS-nya gitu. Nah, makanya saya bilang kan, kemarin kan kalian banyak yang nanya-nanya, saya, Bu, kalau gini gimana, kalau gitu gimana? Terus saya suka bilang tergantung arsitekturnya gitu, karena setiap arsitektur beda kan. Nah, kalau misalnya kita mau bikin virus atau malware atau apapun, kita harus tahu sistemnya bagaikan orang yang bikin kernelnya gitu. Kebayang nggak? Kayak saya kalian mau ngehack Gedung Putih nih, mau nyulik Joe Biden gitu kan ya. Kalian masih tahu nih orang-orangnya siapa aja, pintu masuk di sebelah mana, bunkernya di mana, terus security-nya kayak gimana. Terus jadi kalau kalian mau ngehack sesuatu sistem, apalagi di level OS, kalian mesti tahu
OS-nya versi berapa, terus arsitekturnya kayak gimana gitu. Karena arsitektur tuh yang membuat kita tahu misalnya ada berapa register, ada sektornya berapa, sektor disknya berapa, ukuran ukuran per cycle-nya berapa gitu loh. Nah, itu tuh butuh skill yang kompleks gitu. Nah, nanti kan jadi kalau saya sampai ada malware yang masuk ke laptop kita misalnya atau ke device kita nggak ketahuan sama antivirus, nggak ketahuan sama OS, itu berarti yang bikin malware-nya itu emang jago gitu. Dia ngerti ngerti OS, ngerti arsitektur gitu. Ada kok Bu, tinggal download, pasang aja install ya. Iya sih, kalau kalau tinggal make sih tinggal make ya. Cuman pikirin yang bikin gitu. Orang yang bikin sesuatu yang bisa nempel di booting system itu jago berarti gitu ya. Soalnya harusnya atau OS-nya jelek banget sampai nggak ngecek gitu. Dah, sekarang kita ngomongin ada yang namanya linker sama loader. Ini sebenarnya prinsip dasar aja sih, di mana sebenarnya kan the whole thing itu kan semuanya program ya. OS juga kan program kan, operating system juga source code kan. Nah, eh, source code itu nanti dikompil tuh jadi objek. Nanti objek itu digabung-gabung pakai linker jadi executable file. Nah, nanti dia akan jalan di secondary storage ini sebagai executable. Nah, supaya bisa dijalankan, dia harus di load ke main memory pakai loader. Gitu aja sebenarnya. Oke. Jadi kayak gitu prosesnya. So, any program gitu ya, any proses yang ada yang running di sistem kita, misalnya kita punya program nih namanya main C gitu ya, itu dikompil tuh dia jadi file objek. Nah, kalau dia perlu digabung sama objek lain gitu, kayak misalnya dia manggil kelas gitu ya, atau dia manggil file lain lah gitu ya, yang dia perlukan gitu. Nah, itu digabung pakai linker. Setelah linkernya beres, itu dia jadi executable kan. Nah, pada saat di executable, itu tuh harus di-load ke memori supaya bisa dijalankan. Nah, pada saat di-load itu dia akan manggilin misalnya library-library terkait kayak misalnya oh dia perlu input output, oh dia perlu nyetak ke layar, oh dia perlu baca ke file, atau dia perlu ngeprint dan lain sebagainya. Tapi kebayang ya kayak gini ya. Jadi linker sama loader itu kayak gini. Jadi source program dikompil jadi objek, objek-objek digabungin, di link jadi binary, binary disimpan di secondary memory, binary atau executable ya, di secondary memory, terus nanti di load ke program memori utama untuk dijalankan. Oke, little bit boring, tapi nanti kalian lihat ya, itu secara coding kayak gimana gitu. Minum kopi dulu aja, supaya bisa mikir. Dah. Nah, ini kan sekarang gini. Kenapa aplikasi itu spesifik terhadap operating system? Berarti kalian bisa jawab dong sekarang. Minggu lalu tuh ada yang nanya. Kenapa aplikasi harus dibuat sesuai sama OS ya? Karena cara dia mengeksekut program gitu ya, cara dia melewatkan parameter, cara dia menggunakan sistem call, terus udah gitu service-servicenya dia, arsitekturnya juga beda gitu. Jadi kayak kita bikin virus aja. Kalian kalau mau bikin virus nih, virus buat Mac OS sama virus buat Windows itu harus beda gitu karena cara mereka sistemnya beda gitu. Organisasinya pun berbeda. Jadi formatnya pun lain-lain. Jadi selalu gitu. Tapi application itu bisa multi operating system. Kayak misalnya aplikasi-aplikasi yang pakai Python, pakai interpreter gitu ya. Kayak yang saya di-run-nya sama browser atau misalnya dia running di Java Virtual Machine gitu. Jadi itu udah ada layer di atas operating system gitu di mana dia menjalankan program itu di atasnya OS gitu. Jadi OS-nya beda pun nggak apa-apa karena udah ada jembatan yang bisa ngomong sama OS-nya gitu.
Nah, ada yang namanya application binary interface, itu adalah kayak API tapi arsitektur gitu. Jadi gimana, kan tadi kan ingat nggak, ini kan berubah jadi binary code ya. Ya, di sini kan apa namanya, dia bilang ini source program compile jadi object, linker dia jadi executable file which is biner kan. Nah, application binary interface itu adalah interface yang bisa mengadaptasikan binary code untuk operating system dan arsitektur yang berbeda. Tapi dia sebenarnya sama API, cuman di level biner. Alright, gitu. Nah, sekarang design dan implementation. Nanti saya tunjukin ya bagaimana sih caranya ngedesain OS gitu. Karena struktur OS itu beda-beda. Terus kalian suka kepikir gak sih bikin OS tuh gimana? Bu, saya pengen bikin OS. Oke. Itu tuh sama kayak kalian, Bu, saya pengen bikin encryption gitu. RSA jelek, Bu. Kayak saya mau bikin sistem keamanan yang baru gitu. Itu sama kayak gitu gitu. Dimana desain dan implementasi OS itu butuh banyak hal gitu, kayak skillnya mesti cover network, arsitektur, organization komputer, programming low level dan lain sebagainya gitu ya. Jadi apa, implementasi OS itu beda-beda gitu, sangat berbeda gitu ya. Nah, makanya minggu lalu saya minta kalian coba riset deh operating system ada yang apa, bedanya apa, bagus jeleknya kayak gimana gitu. Nah, tapi intinya OS itu apa coba? OS itu kayak pemerintahan gitu. Dia harus punya perpu ya, peraturan-peraturan, undang-undang, policy lah ya, yang memandu jalannya pemerintahan gitu, jalannya sistem gitu. Jadi dia punya policy gitu. Nah, policy ini tuh nanti, policy itu aturannya, mekanisme itu adalah bagaimana implementasinya gitu. Jadi kayak saya dia bilang, policy tidak boleh, sistem ini tidak boleh sampai deadlock. Nah, mekanismenya gimana? Oke, biar nggak deadlock gimana ya? Ya udah kalau gitu prosesnya jangan banyak-banyak biar nggak tabrakan. Atau misalnya ya udah kalau deadlock ya yang satu dibunuh aja random yang mana. Tapi udah kejadian sih tapi solve gitu misalnya. Atau apa gitu ya. Jadi setiap OS tuh harus punya policy yang dia eh, dia desain dan mekanisme juga yang dia desain untuk mengimplementasikan policy itu gitu. Jadi nanti implementation-nya mau gimana gitu. Nah, kalau kita mau bikin OS tuh biasanya gimana? Kalau dulu tuh pakai bahasa assembly, sistem programmer atau Algo, PL, atau sekarang tuh sebenarnya C++. Biasanya tuh campuran dari beberapa bahasa. Ada assembly, ada C-nya, ada scripting language-nya gitu ya. Dan sebagainya. Jadi kalau kalian ditanya, Bu, saya kalau mau bikin OS bisa nggak? Kalian pernah lihat meme-nya nggak sih? Saya pengen bikin OS pakai PHP gitu kan misalnya. Bisakah saya membuat OS dengan bahasa HTML? Ah, tuh kan langsung kata, saya pernah lihat ya, kalau salah meme-nya waktu itu Sinterklas, terus dia ada anak kecil lagi tidur, dia bilang, saya pengen bikin OS pakai CSS gitu, atau pakai HTML lagi sama santannya langsung dibekap pakai bantal gitu kan. Nah, what gitu kan? Kalau kita mau bikin OS harus the lowest language possible, karena ngomongnya sama hardware. Kalau kalian ngomongnya di bahasanya ketinggian, lah itu kan jadi harus lewat sistem call. Maksudnya dia lebih tinggi daripada sistem call. Berarti kan kejauhan gitu. Ngomongnya harus di bahasa mesin gitu. Oke. Jadi strukturnya itu macam-macam, ada yang layer, ada ini kita lihat ya. Jadi intinya gini, bikin operating system itu desainnya tergantung kebutuhan. Tapi the most importantly adalah si OS itu kawin sama hardware-nya gitu. Jadi yang ya kayak Apple gitu, dia bikin software terus dia bikin hardware yang sesuai sama OS-nya dia, atau boleh terbalik, misalnya kita punya desain hardware yang udah bagus ya kita bikinin OS yang cocok sama dia gitu.
Nah, itu tuh bakal optimal gitu. Itu sama dengan kayak apa ya? Misalnya kalian nyimpen kaleng kue gitu ya, buat nyimpen baut-baut, eh, nyimpen obeng atau eh, paku dan lain sebagainya, terus nggak cocok gitu ukurannya segala macam kayak gitu bisa bisa gitu, cuman maksa gitu jelek. Nah, jadi struktur ini tuh sebenarnya terserah gitu ya, tapi nanti eh, sekarang saya tunjukin deh. Kita tuh belajar ya, operating system nih ada 21 bab. Oke. Terus kalau kalian mau lihat bukunya, saya tunjukin dulu. Ini itu kan kalau kalian baca konsep kan. Nah, eh tunggu. Ini gimana sih caranya? Ah, kalau kalian lihat di sini, lihat. Ini semua teori ya. Kita itu belajar satu semester ya, kayak begini gitu ya. Dengan 21 slide dan satu buku, dua buku tebal-tebal. Itu tuh kita nggak pernah masuk ke low levelnya sebenarnya. Tapi ke prinsip kerjanya aja. Nah, saya tuh sebenarnya pengen ngajak kalian sedikit ngelihat di low level bangetnya deh gitu, supaya supaya sudut pandangnya tuh nggak terlalu generik gitu. Soalnya kalau kayak gini tuh terlalu umum jadinya boring gitu, kayak ya ya udah gitu aja. Schedule kan tinggal schedule gitu kan. Terus misalnya proses ya udah proses jalan gitu. Enggak gitu. Secara secara implementation gitu, kayak tadi kan misalnya kita punya policy, implementationnya tuh nggak segampang itu. Saya cari ya di sini ya, saya kernel. Kernel itu kan core-nya dari coding kan. Dari OS kan. Tapi kalau di buku itu coba dilihat ya. Dia ngomongin apa coba kernel? Kayak gitu ya. Kita lihat ya slow level apa kernel ya. Ya, ada data struktur kan. Ujungnya tuh dia akan jadi coding low level. Tapi ini that's not what I want you to know ya. Tunggu. Ini enggak. Jadi kalau di buku tuh kernel gini aja sih. Nggak ada apa-apa, konsep semua. Bosan aja nggak? Nah ini. Paling ini nih. Nah ini nih, page 35 ada di. Oke. Tapi ini saya punya contoh yang lebih jelas sih. Tapi kalau ternyata ada sih kalau kalian mau lihat. Tapi kurang ini, kurang 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 friendly. Kurang friendly ini menurut kalian ini nggak sih? Terngerti nggak sih? Pusing, Bu. Oke, dah. Gitu ya. Jadi eh, nanti saya tunjukin. Nah, struktur dari Unix itu tuh ada yang namanya monolitik. Jadi monolitik itu kernelnya tuh cuman eh, kernelnya tuh semua sistem call tuh ada di dalam kernelnya gitu. Tapi ada juga yang kernelnya itu dibikin berlayer gini gitu. Jadi nanti kalau lihat ya, ada structure yang kernelnya contains all, ada yang jadi kayak gini gitu ya, ada user, ada shell, system call, ada system call ke kernel, terus ada kernel ke hardware yang tadi saya bilang kan, simple gitu. Nah ini tuh monolitik kayak gitu. Jadi ini semua service ini ada di dalam kernel, atau bisa juga berlayer kayak gini kira-kira gitu ya. Nah, selain monolitik itu ada yang namanya microkernel, di mana microkernel itu tuh dia punya kernel lagi, dipisahin sama kernel utama gitu. Jadi kayak gini, ada microkernel. Jadi ada layering lagi gitu. Selain kernel ada microkernel di mana mereka berbagi tugas. Bagusan mana, Bu? Ya tergantung gitu. Kayak misalnya kalian bagusan mana? Republik sama kerajaan gitu. Ya kan tergantung lu gimana rule the government-nya gitu. Ya nggak? Bagusan kerajaan atau bagusan republik atau bagusan apa gitu. Ya tergantung aja lu gimana ngerannya gitu, dengan resource yang ada, dengan
apa namanya pemerintahan yang ada gitu ya. Ada juga yang hybrid. Nah, ini struktur-struktur udahlah ini kan eh, arsitektur-arsitektur yang kalian bisa lihat aja gitu ya. Nah, sampai situ oke ya. Arsitektur itu tergantung lah kayak saya. Kenapa ya orang suka desainnya Gucci? Ya dia bikin kalau ada yang beli ya udah bagus. Pokoknya gue nggak desain gitu. OS juga gitu gitu. Mereka akan menciptakan OS yang paling efisien ya orang kalau suka dia akan pakai, kalau enggak ya pilih OS yang lain. Nah, sekarang yang penting adalah kayak gini. Kalau kita mau membuat operating system, itu berarti eh, ada source code-nya kan. Jadi nanti kita bisa aja punya mesin. Operating system-nya itu kan coding kan, diinstallin ke dia kan. Nanti pada saat diinstal ke dia, komputer akan nge-boot, terus dia akan ngejalanin operating system yang ada gitu kan ya. Gitu. Nah, kayak gini misalnya, eh, kalian bisa punya mesin mau diinstal Windows bisa misalnya, mau diinstal Linux bisa, tapi ya ada apa ya, mungkin ada dependensi yang harus kita siapin misalnya semacam sistem call-nya, semacam API-nya atau apanya gitu ya. Nah, terus berarti kalian kebayang ya, eh, kita bisa nge-build atau menginstal sistem operasi ke suatu mesin. Nah, sekarang kalian harus tahu ada yang namanya sistem boot. Sistem boot itu adalah cara operating system atau sistem kita tuh nyala gitu. Jadi, operating ini ya, baca ya, key-nya tuh ini. Key-nya adalah gini, operating system must be made available to hardware so hardware can start it. Jadi, kalau kita mau, yang saya bilang itu di dalam kernel atau di bootstrap itu kan di dalam ROM gitu ya, ada yang namanya bootstrap loader nih. Gitu. Ada yang namanya BIOS. Itu disimpannya di dalam ROM. Dia akan nyari kernel, masukin ke memori, terus menjalankannya gitu. Jadi kebayang nggak? Jadi kalau kita mau nyalain suatu sistem, si bootstrap loader ini akan ngeload, dia akan mengaktifkan hardware, dia ngecek, oke, gue punya resource apa aja, memori dan lain sebagainya. Kemudian dia nyari kernel ada di mana ya? Oke, itu kernelnya ambil. Oke, terus masukin ke memori, run. Nah, itu berarti OS-nya nyala tuh. Tapi harus ada bootstrap loader-nya dulu gitu. Jadi, bootstrap loader itu adalah suatu kode yang kecil yang ditulis hardwire di dalam ROM-nya. Tugasnya buat ngebangunin hardware-nya gitu. Setelah hardware-nya nyala, dia akan loading kernel, masukin ke memori, terus dia nge-run OS-nya gitu. Oke? Ya, jadi kan macam-macam ya, BIOS. Ada juga namanya group gitu ya, macam-macam. Tapi intinya dia nyari kernel terus di-run gitu. Kebayang ya, sistem booting tuh kayak gitu. Oke? Nah, sekarang kita lihat. Operating system tuh ada, dia harus bisa ngedebug kalau ada yang salah, kalau ada error. Harus lihat, bisa cek performance-nya dia. Dia harus bisa menganalisis log files-nya dia. Dia harus bisa menghindari, ya melakukan, misalnya kalau saya ada failure, gimana nih dumpingnya application ini gitu. Kayak saya, ada aplikasi udah jalan nih, dia udah make resource banyak nih, tiba-tiba crash gitu kan, aplikasinya mati, kebayang nggak? Jadi kayak misalnya gini, kita nyewain gedung nih buat nikahan gitu. Itu kan dia udah gelar-gelar segala macam tuh, udah gelar-gelar tenda, kursi segala macam, tiba-tiba ternyata si acaranya bubar nggak tahu gimana gitu ya, entah kawinnya nggak jadi, entah event organizer-nya tiba-tiba kenapa gitu. Itu kan harus ada yang ngeberesin bekas kerjaan mereka kan. Itu Kordam itu tuh juga OS loh yang ngerjain. Biasanya ada, kalau file misalnya kita punya application di run. Kalau dia selesainya normal, saya kita punya Word, Microsoft Word kita jalanin, udah selesai kita close. Itu tuh pada saat dia nge-close, dia nge-release semua resource yang dia pakai.
Jadi dia sign out dari semua resource yang dia pakai. Jadi nanti bisa dipakai sama proses lain. Tapi beda halnya kalau si aplikasi ini ngehang atau quit sendiri. Barang-barang dia masih nyangkut-nyangkut di resource yang lain, kebayang nggak? Jadi kayak gedung pernikahan tuh, hah, barang-barang ini masih ada apa panggungnya, masih ada bandnya. Ah, ini siapa yang mau beresin gitu? Itu OS yang beresin. Jadi uh, debugging terus apa ya, making things work gitu ya. Terus kalau ada error harus gimana mitigasinya, itu kerjaannya OS. Dan si OS tuh harus bisa itu karena dia harus bisa ngecek gitu ya, performance gue gimana ya. Dia juga mesti tahu dong, misalnya oh gue kelebihan beban, jadi harus ada load balancing, atau oh ada proses yang ngeberatin gue nih siapa gitu, atau misalnya ini kayaknya ada bottleneck, kayaknya prosesnya mesti di adjust lagi nih, karena misalnya mendingan nyelesain proses-proses yang kecil daripada yang gede tapi ngelamain gitu, misalnya tracing dan lain sebagainya gitu ya. Pokoknya intinya si OS ini urusannya adalah banyak lah ya. Intinya dia di pemerintahannya dia itu dia harus selalu memonitor, dipakainya pakai tracing nih. Tracing itu dia akan ngecek gitu. Ini ada orang ngapain aja sih gitu. Ngejalanin function apa aja sih. Dia pakai service yang mana, terus dia aplikasi yang mana dan lain sebagainya gitu. Oke? Alright ya. Nah, sekarang saya mau nunjukin ke kalian sesuatu. Nih ya, saya mau nunjukin ini. Sistem komputer nih. Nih ya, sistem komputernya anak stay ITB nih. Tahu gak? Tugas besarnya anak IF ITB itu bikin OS. Ini tahun 2022 deh saya dapet ya. Gila kan? Ya, tapi lucu sih. Dia bagus sih bikinnya. Ini saya tunjukin ya. Jadi bikin kayak cerita. Tapi saya tuh maksudnya mau ceritain ke kalian, gini loh bikin OS gitu ya. Tugas besar. Buset chaos katanya kan ya. Ada chaos. Pembuatan sistem operasi sederhana. Sistem operasi sederhana itu isinya booting. Nah, booting kan yang tadi kan ya, yang ada bootloader itu kan, yang ada BIOS, kernel, sama sistem call. Udah, itu sistem operasi sederhana tuh sampai situ dulu, gitu. Si buset chaos ya. Nah, dia bilang, waktu mulai Rabu, Februari sampai Maret. Dan berapa? Cuma 2 minggu loh bikin operating system. Terus dia ceritain gitu, saya kamu mahasiswa semester 4, IPK 38, tapi maksimal 5. Aktif berorganisasi katanya. Terus dia pengen kerja di perusahaan udah bukan unicorn, hectocorn katanya. Ada teknologi game gitu. Tapi dia bilang spesifikasinya 5 tahun dalam sistem operasi. Ya, pengetahuan yang kuat mengenai sistem operasi secara umum dan memahami konsep syscall dengan baik. Nah, itu kan jadi kan kalian ini serius loh gitu maksudnya. OS tuh sistem call tuh ya emang harus dibikin dan ngerti konsepnya gitu. Mampu membuat OS katanya. Kemampuan yang bagus dengan bahasa C, C++, C Sharp, C Min, C Bintang, C Dan, C persen, C Polwa katanya gitu ya. Menggunakan bahasa assembly sebagai bahasa komunikasi sehari-hari. Bisa memperbaiki kulkas jika dibutuhkan. Bisa melakukan proses instalasi Ubuntu bajakan. Bla bla gitu ya. Lucu sih tugasnya gitu ya. Bisa mengatasi tugas tucil tusen, kuis, dan cobaan hidup. Mampu bekerja 34 jam sehari. Wah, ini perusahaannya nih katanya. Tapi dia bilang katanya, Kak, kita harus bikin sistem operasi. Oh, kita bukan kerja, kita magang. Kita harus bikin sistem operasi dalam waktu 14 jam. Gitu. Kalau bisa nanti di hire. Deskripsi tugas coba lihat. Di interview ini kalian akan membuat sebuah sistem yang disebut sistem operasi. Sistem operasinya adalah 16 bit. Kalau 16 bit itu artinya apa? Artinya instruksinya panjangnya 16 bit dan pengalamatannya 2 pangkat 16 bit. Nah, ini nanti katanya disimulasikan dengan emulator itu. Tugas ini akan dibagi menjadi beberapa milestone dan
inilah yang dikerjakan di milestone pertama. Coba kalian lihat. Menyiapkan disk image, melakukan instalasi bootloader, implementasi kernel sederhana, menjalankan sistem operasi, melakukan implementasi syscall kayak input dari keyboard, output ke layar, membersihkan layar, membuat script, memahami kerja interrupt, dan memahami cara kerja kernel.asm. Tadi kan saya bilang, kalian lihat ya, biasanya kan kalau OS bikinnya pakai assembly ya, atau pakai C++, atau di level atasnya lagi bisa pakai shell script lah, scripting lah, boleh Python atau apa gitu. Tapi kan kebayangkan, kalau misalnya, saya nggak akan nyuruh ini sih untuk kuliah ini, tapi kalian bayangin bahwa the real mata kuliah OS itu adalah bikin OS gitu, kalau di TB mah gitu. Which is ini saya juga nggak tahu sih anak-anaknya pada bisa atau enggak, ini menggila sih. Kita lihat ya, milestone 2-nya. Tunggu, sabar. Itu milestone 1 aja tuh. Aduh, kopi saya. Ntar, tunggu loading ya. Sabar ya. Kenapa dia loading filenya gede kayaknya? Saya buka satu lagi. Oh, ini kan. Bingung ya milestone 2. Pembuatan file system dan shell sederhana. Jadi kalian tadi lihat ya, milestone 1 itu kan bootloader, kernel, system call kan. Level 2 tuh udah bikin file system dan shell sederhana. Shell itu yang kayak kalian misalnya buka di sini nih, ini tuh shell nih. Nih, ini tuh shell. Jadi ada yang pakai Z shell, ada yang pakai macam-macam shell aja gitu. Jadi dia yang manggil system call untuk menjawab perintah yang kita masukin dari sini. Maret sampai April 2 minggu lah gitu. Jadi kalian bikin, kita lihat ya, file system yang fungsional, membaca sektor write, read, dan write, membuat shell sederhana, bikin CD, LS, MKDIR, CAT, CPMV. Oke. Terus, milestone 3. Ini bisa nggak sih saya ganti di sini aja? Oh, nggak bisa ya. Milestone 3 coba sekarang. Saya mau kasih gambaran aja ke kalian ya. Tapi sebenarnya saya kalau nemu itu sih pengen ngajakin kalian bikin simulasi OS sederhana. Kalau ada simulator sederhana nanti saya coba ya, saya cari ya. Yang ketiga nih, mulailah masuk ke sistem call. This to shall pass. Ya, astaga lah udah segala macam ya. Deskripsi tugas, membuat library, membuat syscall, bikin aplikasi shell yang independen dari kernel, bikin message passing, execution program pada aplikasi shell, utility program, multiple program secara sekuensial. Walah, gitu. Jadi ini tuh udah menggila lah ya di low level lah. Oke. Yang saya mau tunjukin adalah kita lihat ya source code-nya ya. Milestone 1 aja. Kalian lihat di source code-nya ada bahasa assembly, ada bahasa C. Terus ada configuration gitu ya. Ini config itu apa namanya? Konfigurasi dari sistemnya lah gitu ya, bootnya, lognya dan lain sebagainya. Emang udah gila gitu ya, ini menggila. Sekarang saya mau kalian lihat ini bootloader. Bootloader pakai bahasa assembly. Ini liatin. This is a simple bootloader that loads and execute a kernel located in drive sector 1. Jadi si bootloader ini tuh sebelum kernelnya tuh nanti dipanggil. Nah, kernelnya pun ada yang assembly, ada yang C. Karena kernel assembly itu yang di bagian hardware-nya, kernel yang C itu yang nyambung ke sistem call, nanti nyambung ke user gitu. Nah, kalian perhatiin deh. Sekarang makanya saya liatin gini, supaya kalian kebayang bahwa OS tuh kayak begini bentuknya. Jadi kalau kita bilang 16 bit, dia harus menyesuaikan gitu. Nah, this image itu tuh ngatur ini. Kayak misalnya, oke,
kernelnya mau ditaruh di mana, ukuran kernelnya berapa, 15 sektor, oke, kernel ditaruh di mana, di sektor 1. Jadi this image itu kalian kayak nge-layout storage gitu. Kayak misalnya kalian bikin locker, kalian mau ngenamain lockernya gimana gitu, 1, 2, 3, 4, 5, 6, atau A, B, C, D, E, F, G, atau 1A, 2B gitu. Nah itu tuh perjanjian di mana oke, kita melayout storage, jadi gue tahu kernel di sebelah sana, memori itu sebelah situ, mulainya sampai sini dipakai sama sistem dan lain sebagainya gitu. Oke, nah si bootloader itu mulainya di 0 di segmen ini, di alamat sekian gitu. Itu harus dijelasin gitu. Nah, jadi kita bisa read kernel from this with integer interrupt gitu ya, interrupt 13H. Nah, kalau jadi gini, kayak tadi saya bilang ya, kalau di bahasa assembly itu tuh kita low level tuh karena cuman ngomongin register, jadi kayak misalnya kita bilang pindahin ya, apa namanya? Jadi kita kayak ini tuh tracknya track 0, sektor numbernya sekian, headnya tuh sekian, baca dari drive A. Jadi di register ini CH ini nyimpen tracknya, CL itu nyimpen sektor number, DH itu nyimpen headnya. DL itu dia mau baca dari drive mana gitu. Nanti dia akan masukin dia lokasi-lokasi buffernya, ukuran-ukuran sektornya, interrupt yang mana dipanggil. Ini tuh adalah saat dia nyiapin hardware, setup, udah gitu dia akan cari, kernel ada di mana? Oh, kernel ada di sini. Jump ke sini kata dia. Terus ya udah upload ke memori, jalanin gitu kernelnya. Tapi bentuknya kayak gini. Bootloader tuh kayak begini. Nah, kernelnya itu kayak gini. Dia punya interrupt ya, terus dia define interruptnya. Interrupt masukin ke memori, interrupt make interrupt 21, terus ada apa handle interruptnya kayak gimana gitu. Tapi kan kalau kita lihat gini sebenarnya kayak, what apa ini gitu ya? Itu ada pointer-pointer yang dia akan ngatur posisi-posisi pointernya, dia mau di-upload ke alamat memori yang mana gitu. Jadi itu cara dia nge-load si kernelnya kayak gini. Nah, sebenarnya ini contoh aja ya, karena kan semua arsitekturnya kan pasti beda-beda ya. Kita nggak tahu misalnya dia punya berapa register, mungkin dia nggak punya register itu, nggak punya register SI, misalnya dia nggak punya register H, G apa gitu misalnya. Ya apapun aja gitu, tapi ini kurang lebih untuk arsitektur tertentu tuh kernelnya kayak gini. Udah. Terus kernel DC yang di lebih atas itu yang bikin kita nih si mahasiswa ini, dia bilang buatlah implementasi code C untuk kernel sama buat headernya juga. Tapi kalau kalian lihat di assembly-nya tuh kayak gini, tapi harus bikin versi C-nya. Nah, supaya nggak mumat, saya tuh nyoba. Ini sebenarnya ini buat simulatornya, tapi nantilah ya. Saya coba tadi nyoba ya di ChatGPT. Ini kalau kalian mau ngintip. Kalau kalian mau coba ya, kita bisa nyuruh-nyuruh sih ke dia untuk cari gambaran aja. Ya, kalau kalian lihat ya. Nah, nih, kita lihat ya, kernel written in C and assembly. Di assembly itu intinya dia akan ini sih itu bak manggil ya, manggil si assembly-nya. Ini yang ini aja deh. Nih, kayak saya kita mau cetak hello world aja nih ke layar. Ini si kernelnya tuh begini. Dia bilang dia bersihin dulu register AX tuh di XOR. XOR tuh kan berarti semuanya jadi 0 ya. Kalau meng-XOR dengan diri sendiri kalau sama itu kan jadi 0. Udah gitu DS dijadiin 0, ES dijadiin 0, FS dijadiin 0, GS dijadiin 0. Ini kan set registernya beda sama yang tadi ya gitu. Tapi ini saya mau nunjukin prinsipnya aja. Dia bilang, coba hello message ini masukin ke register SI. Terus kita panggil print string. Nah, print string itu dia akan ngeload dari SI ke register AL. Terus dia tes ada null stringnya nggak. Terus dia manggil BIOS gitu. Manggil video service untuk nyetak itu ke layar.
Nah, dia akan lakukan itu berulang-ulang sampai string itu selesai. Kebayang nggak? Jadi, yang mau saya tunjukin ke kalian tuh gini. OS itu kita belajar yang di slide itu adalah di high level. Jadi kayak, oke, algoritmanya kayak gini, prinsip kerjanya kayak gini. Tapi di lower levelnya, kan kalau di lower level ini kan nggak kelihatan ya. Ini terlalu teknikal kan, karena terlalu apa ya? Yang kelihatan tuh cuman mindah-mindahin barang dari register dipindah, register dikurang, register di apalah gitu ya, nggak kelihatan gitu. Tapi saya pengen kalian kebayang gitu sistemnya. Nah, si 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 bagian kernel C-nya itu tuh nanti pada saat dia mau nampilin tuh dia akan manggil ke kernel gitu. Jadi kernelnya tuh ada dua, ada yang low level sama ada yang high level. Nah, terus ini kalau yang saya bootloader, ini kalian lihat deh. Dia akan setup dulu ya, di inisialisasi semua, dia setup dulu mulai boot sektornya mau ditaruh di mana, terus dia akan load kernelnya tuh. Kernelnya diangkut-angkutin ya, di sini taruh, terus baru kita jalanin kernelnya. Setelah kernelnya jalan gitu, barulah dia kita jalanin apa namanya? Kalau kernel, sorry, kalau kernel assembly-nya udah jalan, kita panggil yang C supaya dia bisa ngeload function-function yang lain gitu. Jadi dia nyari library-nya di mana. Dia udah lebih 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 apa levelnya udah nggak terlalu hardware lagi gitu. Oke. Ya, begitulah. Jadi saya akan coba jelasin OS ini teori supaya kalian ngerti. Tapi juga saya contohin real thing-nya kayak gini gitu. Jadi siapa tahu kalian kayaknya asik bu, gampang kok bikin OS, saya mau bikin lah gitu ya, sok aja gitu. Jadi biar 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 nggak terlalu bosen kalau nanti saya nemu simulasi hmm, yang lucu gitu ya untuk OS, nanti kita coba. Nanti saya kasih tugasnya hari ini apa ya, lagi mikir belum. Oke, sekarang kita absen. Yang saya absen itu ketik pertanyaan ya di samping ya. Jadi yang udah nanya itu akan saya absen. Oke, oke, oke. Kuliah. Baik aja lah ya. Baik. Ya, ntar mana? Di mana? Ntar saya panggil dulu. Sabar, sabar. Rafli, Raf, mana Raf? Sorry, sorry Raf, tunggu. Rafli masuk gak, Raf? Rafli gak ada. Oh my goodness. Alright. Berarti saya, lah ini, tar dulu. Ini kok, tar dulu, gak kelihatan. Sistem operasi TK 42 ya. Oh, dihapus dulu. Belum dipanggil ya. Alright lah. Rafli gak ada. Topas. Hadir, Bu. Mana? Langsung tanya di sini aja, Bu. Langsung tulis di WhatsApp ya, Topas. Oke, baik, Bu. Topas ada. Mana pertanyaannya? Oke. Topas jangan lupa. Irfan Permana. Irfan nggak ada. Oke. Abian mana Abian? Hadir, Bu. Hadir. Mana pertanyaannya, Abian? Ini, Bu. Kok kepada muncul sih Abian sama Irfan? Abian sama Irfan sama Topas. Belum ada loh di chat grup ya. Oh, Abian ada. Oke. Abian ada, Irfan belum ada. Kenas mana Kenas? Ada Bu, ada Bu. Mana Kenas pertanyaannya? Oke, sebentar Bu. Oke. Rafif mana Rafif? Rafif. Kenas ada. Rafif mana? Punten Bu, saya Rafli Bu. Ngetik Raf, mana? aja Pertanyaannya mana, Viv? Viv. Raf. dari chat atau langsung aja ya Bu? Hadirku bentar, Bu, hujan. Astagfirullah. Raf. Saya Raffi terjebak, sama- Bu, sebentar ya, Bu. Saya chat di grup. Astaga, semua pertanyaan di sini. Bentar ya Bu, saya ketikin ya Bu. Ya. Rafli belum. Rafli sama
Rafli sama Topas belum. Kenneth, Rafif ada tapi belum. Katanya hujan. Oke. Viv nggak bisa diklik. Oke. Fadilah, Lagi Bu, mana pertanyaannya Fadilah? lagi ini Bu, atau ya Bu? Kenneth udah. Masih soalnya ditambahkan ke bagaimana? Oke. Fadilah ada. Juandra, Hadir Bu, Juandra. sebentar saya sedang mengetik Bu. Oke, semua orang mengetik nih. Dara, mana Dara? Hadir, Bu. Dara udah bikin Ini pertanyaan? aku lagi ngetik, Bu. Oke, Topas ada. Andra. Andra mana? Andra udah dipanggil. Oh, Juandra ya? Oke, Juandra. Andra tuh Juandra. Oke. Raihan mana? Raihan. Hadir, Bu. Tunggu, Bu. Oke. Aksandi. Oh, Rafif Hadir ada. Bu. Raihan ada. Aksandi minta pertanyaan. Aksandi. Rafli ada. Oke. Aksandi ada. Abid mana Abid? Hadir Bu. Mana? Itu Bu. Oh, Rozan. Gimana nih manggilnya? Abid apa Rozan? Abid Bu. Oke. Faza mana Faza? Hadir, Bu. Faza mana Bentar, Bu, pertanyaannya masih ngetik. dong? Lagi diketik. Oke, Faza Iya. ada. Aditya Sami, Hadir Bu. pertanyaannya. Ya Bu, sebentar Bu. Restu tuh siapa? Saya Belum Restu dipa- Bu. Restu belum dipanggil atau saya yang... Belum Bu, baru naruh aja. Kamu nanti ingetin ya. Aku pusing nanti. Oke, Faiz. Hadir Bu. Faiz ada. Oke. Pertanyaan jangan lupa Faiz. Oke Bu. TW. Muhammad Afandi. Hadir Bu, hadir. Mana pertanyaannya Afandi? Bentar Bu, nyusul Bu. Ya. Didrik. Ada Bu. Faza ada, Didrik ada. Sip. Didrik ada. Mantap. Velma. Hadir, Bu. Wes, mantap Velma langsung ceprot. Good. Wih. Bagus sekali pertanyaannya, saya pusing. Abdur Rashid Ridho. Hadir Bu. Oke, Rashid, minta pertanyaannya. Jaka Kelana. Hadir Bu, hadir. Ada. Pertanyaannya lagi dibikin Bu. Oke, Jaka pertanyaan lagi dibikin. Dara bagus juga pertanyaan. Atala. Hadir Bu. Mana? Sudah saya kirim Bu. Wih, mantap. Oke. Mario, Hadir Bu. Siap. mana Mario? Udah langsung Bu. Mantap. Oke, Mario, thank you. Aisyah. Hadir, Ibu. Alright, mana? Weh. Kok pada susah-susah pertanyaan. Oke. Aisyah ada, makasih. Muhammad Alfat. Hadir Bu. Sip. Oke, bagus. Raihan. Ivando. Ivan. Nggak ada. Hadir Bu. Ya ada. Oh ya ada dia. Oke, thank you. Zahra. Hadir, Ibu. Minta. Siap. Nice. Oke. Abdul Malik Rahman. Hadir Bu. Oke, mana? Oke. Alip, mana Alip? Hadir Bu. Alip, mana pertanyaannya? Faiz, oh tadi ya, Faiz udah, Alip ada, Abdul Rashid, Ridho, Abdul Rashid tuh udah belum diakses? Khairul Umam, oh oke. Udah ada. Oke, Khairul Umam ada. Restu tadi udah duluan ya Restu ya? Terus dia Ya Bu, di oh, atas ada. sudah. Sip. Oke. Jihan. Hadir, Bu. Jihan. Mantap. Wah, apa pertanyaannya ini Jihan? Apakah saya sidang S3? Oke, susah gitu. Kevin, Hadir Bu.
Mana Kev? Wah, lama. Oke. Nggak bisa diklik. Harits? Ada Bu, hadir. Halo Harits. Nah, udah. Oke. Oke. Tio, Hadir Bu. mana Tio? Udah itu Bu. Nggak bisa. Fajri, dijawab sekarang. Hadir Bu. Pada Faj. Tunggu sebentar Bu. Di-pause dulu Bu. Oke, Fajri, ditunggu sebentar. Egi, Egi nggak ada. Oh. Oke. Oh, Egi ada. Kenapa nggak bunyi, Gi? Egi ada di kelas nggak? Iya Dia Bu, lagi. ada Bu. Oke, Egi ada di kelas. Ezra. Hadir Bu, hadir. Mana Ezra? Pertanyaannya Ezra. Yo, oke. Sultan. Hadir. Alright. Hadir Bu. Weh, Aksandi yang tadi ya. Sabian mana Sabian? Hadir Bu. Sabian belum kasih pertanyaan padaku. Oh bentar Bu. Udah ya berarti ya. Bu, saya belum dipanggil, Bu. Sudah Bu. Siapa belum dipanggil? Bayu, Bu. Tadi yang dicentang malah namanya Sultan juga. Oh ya salah ya. Bayu mana? Bayu? 30-an, Bu. Absen 30-an. Kelewat. Bawah. Absen bawah. Oh iya Bayu. Tapi Sultan ada nggak tadi Sultan? Nggak ada Ada, kan? Bu, ada. Ada Bu. Oh Bayu kelewat. Sultan di Bayu ada pertanyaannya. Bayu apa? Ada, Bu, ada, Bu. Sultan. Oh iya kelewat. Nah gitu tuh. Saya tuh harus diingetin. Makasih ya. Alright. Dah, berarti nanti kalian tinggal nunggu tugas. Sama saya jawab-jawabin kalau pas lagi sempet. Jadi kita nggak terlalu lama di kelas biar jadi asinkron aja gitu loh. Tidak depresi karena kebanyakan pertanyaan. Oke, ya udah sip. Kalau nggak ada pertanyaan, kita minggu depan masuk ke itu ya, teori lagi. Tapi nanti kalau saya nemu contoh-contoh yang lebih realistis, saya ajarin lagi. Terima kasih semuanya. Hujan ya? Iya Bu, Selamat. hujan deras banget Bu. Badai Bu, badai. Badai Bu. Hati-hati ya, jangan lupa makan siang. Kalau belum makan siang, jangan lupa sholat. Oke Bu, Sampai siap. ketemu minggu depan. Terima kasih Bu. Makasih banyak Bu. Makasih Thank Bu. you Makasih, Bu. semuanya. Sembuh. Dadah Alfat, dadah Bayu, dadah semua. Bye all. Makasih Bu. Take care.